nama Gibran Raka Buming Raka, tempat tanggal lahir Surakarta 1 Oktober 1987, nama orang tua Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Jadi Roy Suryo tidak bohong ya, dia menyertakan screenshotnya, fotonya dari Dikdasmen Jakarta 6 Agustus 2019. Jadi ini pun dibuat kira-kira 4 tahun yang lalu ya. Ini pernyataan Roy Suryo ya, bahwa ijazahnya Gibran itu setara dengan SMK. Saudara sekalian, ini menarik sekali, sangat menarik, karena dia tahun berapa menjadi wali kota Solo? Pasti dia menggunakan ijazah ini. Kalau ijazah ini diklaim sebagai ijazah S1, apalagi S2, karena pemberitaannya S1 dia di Singapura, S2 di Australia. Dan ini adalah Australia, Sydney, Australia. Bayangkan kalau ijazah setara SMK di sini lalu diklaim sebagai disebut S2 di Sydney, Australia. Ini anak kok nyontek banget bapaknya gitu loh. Dan menurut saya ini masalah yang sangat serius. Sangat serius. Ini sudah, kalau benar seperti ini, saya kira benar sekali ya, karena ini langsung dari pejabat pemerintah, ada stempelnya segala macam. Ini penipuan ya, ini manipulasi dokumen, dan harus dipersoalkan keabsahannya dia menjadi wali kota Solo 2000 berapa. Pastilah dia menjadi wali kota Solo berapa tahun sekarang, 2023, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun, berarti 2021 dia jadi wali kota, dan ijazahnya disampaikan lah ini yang diklaim sebagai setara S2 di Indonesia, padahal hanya setara SMK. SMK yang tadi tidak pakai ES ya, SMK, kalau SMK, SMK itu punya bapaknya, warisan bapaknya. Saudara sekalian, ini masalah sangat serius, sangat serius. Jadi ini anak ini memang bermasalah dari banyak ceritanya. Maju sebagai cawapres hasil mengakali undang-undang dengan menggunakan kekuasaan pamannya sebagai ketua MK yang mengubah aturan syarat dengan menambahkan norma pada persyaratan menjadi capres dan cawapres. Padahal banyak ahli hukum tata negara menyebutkan MK, Mahkamah Konstitusi, sama sekali tidak punya hak untuk mengubah atau menambah norma. Kita lihat ya kata Roy Suryo ya, ijazah Gibran di UTS ya di Sydney begitu kan, itu setara SMK bukan S1, ambiar katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Setelah muncul isu ijazah Pak Jokowi dan sekarang muncul ijazah si Gibran begitu kan, dipertanyakan mereka begitu. Menurut Suryo begitu kan, Roy Suryo mengatakan bahwa itu sekelas ya setara dengan SMK katanya begitu ya, kalau ada di Indonesia begitu kan. Kenapa harus ada di situ begitu? Ada yang mengatakan lulusan sarjana, ada yang mengatakan di satu begitu kan ya. Gimana yang benar? Seharusnya kan Gibran klarifikasi begitu, biar tidak menjadi bola liar begitu kan ya. Akhirnya kalau ini dibiarkan, maka kemudian itu menjadi spekulasi sehingga orang itu bisa percaya begitu kan ya. Dan kalau orang sudah banyak yang percaya, maka kemudian ya si Gibran elektabilitasnya pasti turun begitu kan. Maka disinilah yang kemudian ya banyak orang yang berargumentasi bahwa ya si Gibran hanya lulusan SMK katanya begitu ya. Dia merujuk pada di Wikipedia begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya apakah dia lulusan sarjana S1 ya atau apa begitu kan. Ini yang harus kita buktikan. 5 menit kan cukup untuk membuktikan itu begitu kan. Jangan seperti Pak Jokowi begitu kan ya, suruh dibuktikan 5 menit saja sama Amin Rais begitu kan. Sampai hari ini menjadi spekulasi di persidangan ijazah palsu Pak Jokowi begitu kan. Jadi banyak dugaan-dugaan dan tudingan-tudingan itu, tapi pada saatnya begitu tidak bisa membantah ya. Artinya tidak bisa membuktikan di situ begitu. Ya kenapa tidak cuma 5 menit aja, masa tidak bisa membuktikan begitu kan ya. Ini pernyataan Roy Suryo ya,
bahwa ijazahnya Gibran itu setara dengan SMK, bukan D1 ya. Itu ungkap Roy Suryo berkenaan dengan ijazah Australianya Gibran setara SMK ya, bukan SMK-nya mobil yang goib itu, bukan, sekolah menengah kejuruan ya. Itu pemirsa, dan ini yang rame kayak begini nih persoalan ijazahnya Gibran. Tampaknya Gibran tidak membahas kembali ya. Tidak ada tweet Gibran yang menanggapi ijazahnya. Kalau dulu persoalan ijazah palsu bapaknya kan dia unggah itu foto wisudanya, kemudian ada apanya begitu kan, menunjukkan bahwa dia sekolah di Singapura atau di mana. Tapi sekarang ini justru ketika banyak persoalan ijazahnya dipersoalkan ya. Kalau ijazah SMK-nya atau setara SMK itu ya memang real, nggak palsu itu ya. Walaupun memang sekolah jauh-jauh sampai ke Australia. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin banyak duitnya, kalau anaknya lulus SMP kemudian, wah anak saya diterima di Australia, lihat dulu yang benar itu sekolahnya apa, kualifikasinya apa, dan seterusnya. Nah ini ada penjelasan menarik ya, saya hanya membaca saja karena ini penting saya kira ya, dari Bank Nalar gitu ya, record pendidikan terakhir Gibran mencatat yang bersangkutan itu studi di University of Technology Sydney UTS program Insert selama tahun 2007 sampai 2010 ya. Terus dilegalisasikan setara oleh pendidikan dasar dan menengah itu setara SMK itu. Nah, tidak ada informasi sebetulnya jenjang pendidikan maupun bidang studi apa yang diambil oleh Gibran itu. Karena judulnya mengandung teknologi, banyak orang Indonesia mengira bahwa Gibran studi bidang teknologi gitu kan. Namanya juga University of Technology Sydney gitu, Australia gitu ya. Tapi programnya itu insert nyari. Ya. Nah, banyak pula orang mengira UTS ini seperti ITB-nya Australia atau seperti ITS-nya Australia. Kan ada institut yang cukup terkenal itu, ada ITB, ada ITS. Nah, beberapa hal penting yang perlu diketahui ini untuk sekedar ngasih tahu sebetulnya Gibran ini sekolahnya apa sih, kayak apa. Ternyata menurut Bank Nalar ini kita catat. 1. UTS Insert ya, yang dimana Gibran itu sekolah dari tahun 2007 sampai 2010 itu sudah tidak ada. Namanya saat ini sudah berganti menjadi UTS College ya. 2. UTS Insert adalah entitas UTS ya. Ya bagian lah, unsur gitu dari UTS yang hanya menyediakan program-program non gelar ya, tidak ada gelarnya. Durasi programnya itu antara 8 sampai 12 bulan. Maka kalau di Indonesia program UTS itu setara 12 bulan setara dengan program diploma 1. Program 8 bulan ya cuma setara dengan kursus gitu. Nah, berikutnya siapa yang sekolah di UTS Insert? Biasanya yang sekolah di UTS Insert itu adalah calon mahasiswa yang gagal masuk program sarjana atau bachelor di UTS secara langsung. Sekali lagi ya, siapa sih yang mengambil pendidikan di UTS Insert? Biasanya itu adalah calon mahasiswa yang gagal ya
untuk masuk ke UTS-nya, ya, karena kualifikasi akademiknya belum mencukupi. Jadi UTS Insert adalah semacam jembatan, pathway gitu, atau persiapan lah ya untuk mengupgrade kemampuan akademik mahasiswa. Ya, kayak zaman sekarang di Indonesia ini, pemirsa, orang itu mau sekolah di ITB, ya, mau sekolah di Gajah Mada, mau sekolah di apa, gagal gitu kan. Nah, kemudian ITB, Gajah Mada, dan lain sebagainya itu punya bimbingan tes. Kalau zaman dulu itu ada Primagama, ya, ada Ganesha kalau ITB itu, ya, ada apa. Tapi Ganesha ini punya link dengan ITB, ada perjanjiannya, ya. Nah, orang kursus di Ganesha, orang kursus di Primagama itu dapat sertifikasi. Lah kalau kemudian mau wisuda dan lain sebagainya, wisuda aja kan begitu. Nah, apakah semua mahasiswa luar Australia yang pengen kuliah ke UTS wajib kuliah di UTS Insert duluan? Ya enggak. Lihat poin ketiga. Kalau dia mampu, ya langsung kuliah. Kalau enggak mampu, baru masuk UTS Insert. Nah, UTS menawarkan sangat beragam bidang studi. Dari bisnis, desain, seni, sampai ke perawatan. Malah di UTS jauh lebih banyak bidang studi sosial ketimbang studi teknologi atau teknik. Jadi jangan dibayangkan UTS itu adalah ITB-nya Australia. Ini ngeledek ini ya, Bang Nalar ini. Dan rekod pendidikan Gibran berakhir di UTS Insert artinya ia gagal masuk ke UTS gitu. Nah, mungkin bapaknya waktu itu juga nggak paham-paham amat barangkali ya kan. Apa yang penting sekolah di Australia keren kan begitu. Nah, Gibran studi di UTS Insert selama 3 tahun. Padahal durasi program di UTS Research itu hanya 8 sampai 12 bulan. Jadi timbul pertanyaan kan, Gibran ngapain aja kuliah di program persiapan kok sampai 3 tahun? Jangan-jangan gonta-ganti program tiap semester, ya kan? Semester ini tata boga, semester berikutnya S-Doger, ya siapa tahu ada program bikin S-Doger, ya kan? Ya, semester berikutnya program martabak, kita nggak tahu semua, karena sekarang UTS risetnya itu sudah hilang. Dan kalau ada program yang selesai, maka Gibran dapat sertifikat diploma atau kursus dari UTS Insert. Kayak begitu. Tetapi ini sebetulnya juga belum cukup, karena setelah dari UTS Insert itu kabarnya juga Gibran itu juga akhirnya kuliah setara D3 ya, kayak universitas terbuka gitu, kuliahnya di Singapura, tapi yang memberikan ijazah itu dari Inggris, kabarnya begitu. Jadi kayak UT gitu. Cuma apakah ijazah D3-nya atau sarjana mudanya, bachelor ya, zaman dulu disebut sarjana muda setara D3 itu sudah diverifikasi oleh Dikti atau belum ya kita tidak tahu. Tetapi inilah kenyataan-kenyataan yang membuat kita lucu. Ya, banyak komentar pemirsa berkenaan dengan ijazah dan sekolah Gibran ini. Gak bapaknya, gak anaknya sama saja. Jangan-jangan anaknya juga ngikutin bapaknya. Berat ya Pak sekolah di luar negeri. Pokoknya yang penting untuk ijazah wae. Wong Indonesia dorak ngerti ya bagus lah gitu. Yo wis ngono wae. Aku juga ternyata lolos jadi presiden. Atau bisa jadi dengan cara seperti inilah maka kemungkinan dia akan menjadi wakil presiden.